Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami, saya Trihandi Jaya Saputro, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Ciputra untuk menyampaikan Business Opportunity Creation, yaitu terkait dengan nganjuk Smart Retribution dengan platform digital terintegrasi, retribusi daerah berbasis kris dan dashboard real time. Dengan latar belakang kondisi saat ini, yaitu target PAD terkait dengan parkir non berlangganan, nominalnya sangat rendah ya. Jadi di Kabupaten Nganjuk ini kita sudah menggunakan tarif parkir berlangganan khusus dengan plat nomor AG Nganjuk. Nah, sedangkan untuk kendaraan bermotor lainnya yang dengan plat nomor AG selain Nganjuk akan dikenakan tarif parkir retribusi. Nah, oleh karena itu dari target-target dari tahun-tahun sebelumnya kami menganggap masih sangat minim. Oleh karena itu kita coba cari permasalahan yang ada di situ seperti apa. Dan yang kedua, terkait dengan retribusi yang masih banyak menggunakan sistem tunai. Nah, ini kita sekarang sudah digalakkan terkait dengan digitalisasi, yang dulu semuanya sistemnya tunai, walaupun memang nominalnya tidak banyak ya, hanya Rp2.000 sampai Rp3.000. Namun, kita sekarang sedang berupaya, segala sesuatu itu bisa masuk langsung ke kas daerah tanpa lewat perantara apapun, atau tanpa tambahan proses apapun. Nah, ini harapannya dapat mengurangi ya potensi kebocoran dari parkir dan juga retribusi pasar yang lainnya. Lalu selanjutnya monitoring ini juga masih belum real time karena masih harus menunggu para petugas parkir menyetorkan hasil dari retribusi tersebut. Selain itu, kita juga menangkap beberapa opportunity gap, yaitu pertama, target PAD yang tadi kami sampaikan yaitu rendah, kebocoran yang masih ada, dan potensi pendapatan yang masih belum optimal. Selanjutnya, nah ini adalah peluang bisnis dan studi case yang kita coba komunikasikan dengan beberapa daerah yang ada di Jawa, ya kurang lebih kita yang pertama ada temuan dari Bank Indonesia yaitu terkait dengan digitalisasi transaksi daerah sebenarnya mampu meningkatkan PAD 2-5 kali lipat. Nah, kita juga sudah konsultasi dengan beberapa daerah, antara lain ada Surabaya, Sidoarjo, dan Yogyakarta yang sudah melaksanakan proses pembayaran parkir menggunakan digitalisasi ini. Lalu selanjutnya, berdasarkan dengan metode ya atau analisa efektualisasi, yaitu yang ada 5, yaitu pertama terkait dengan bird in hand. Ini adalah apa yang kita miliki. Kita memiliki sebenarnya ada semua organisasi perangkat daerah, semua dinas, semua badan itu dalam naungan kita. Namun ada yang paling spesifik yaitu terkait dengan Badan Pendapatan Daerah dan juga Dinas Perhubungan. Di sisi lain kita sebenarnya juga memiliki komunikasi terkait dengan Dinas Kominfo dan juga alat pembayaran kita bisa menggunakan bank lokal kita yaitu dengan Bank Jatim atau dengan BPR Anjuk Ladang. Lalu selanjutnya terkait dengan affordable loss. Nah, ini adalah hal yang setelah kita kaji, beberapa hal yang kita cek terkait dengan beberapa hal yang memungkinkan kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar, yaitu terkait dengan investasi dari digitalisasi ini sebenarnya sangat rendah dibanding dengan potensi PAD nanti yang akan lebih besar. Nah, dari yang sudah kita lakukan, ternyata kita juga sudah mendapatkan hasil, bahkan terkait dengan investasi kita bekerja sama, bahkan hampir zero untuk biaya investasi kita bersama dengan Bank Jatim untuk memfasilitasi rekening kris yang nanti diharapkan bisa langsung didapatkan oleh masyarakat dan bisa langsung di-scan untuk pembayaran terkait dengan parkir, dan ini berpotensi untuk meningkatkan PAD yang ada di sana. Lalu selanjutnya ada Lemonade ya. Ini adalah kendala-kendala. Sebenarnya selain itu petugas parkir kita ada ratusan, namun yang harus kita pahami ada beberapa petugas parkir yang tidak terdaftar dalam Dinas Perhubungan, karena kita hanya memiliki Dinas Perhubungan di dalam naungan kita. Namun ternyata di sekitar kita masih banyak sekali juru parkir yang di luar tersebut. Oleh karena itu saat ini kita dari pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan mencoba untuk apa? Mencoba untuk berkomunikasi untuk menjadikan mereka sebagai mitra, di mana nanti akan ada komunikasi terkait dengan hal tersebut agar mereka juga bertanggung jawab terkait dengan parkir yang ada di Kabupaten Nganjuk. Nah, dari itu semua, rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang saya hormati, yaitu ada Crazy Quilt, yaitu kolaborasi. Kita punya Diskominfo, Dinas Komunikasi dan Informasi yang ada di Kabupaten Nganjuk, memberikan
hal atau bantuan terkait dengan bagaimana kita mengelola aplikasi dan juga jaringan-jaringannya yang nanti akan dituangkan di Bapenda, di mana nanti akan menghasilkan real time, bukan hanya nanti ya, tapi sudah kita jalankan. Jadi hasilnya, masukannya yang ada di sana nanti akan terlaporkan secara real time. Jadi kita bisa cek hasilnya di dashboard terkait dengan pendapatan retribusi tersebut. Nah, tentu juga dengan melibatkan Dinas Perhubungan sebagai leading sektor terkait dengan perparkiran yang memang kewenangannya ada di Dinas Perhubungan, dan juga kita bekerja sama dengan Bank Jatim, di mana yang sudah sangat expert ya terkait dengan hal ini. Kita juga dipermudah, kita sudah buat rekening, jadi para petugas parkir sekarang sudah punya QR untuk pembayaran kris-nya agar lebih mudah. Yang terakhir yaitu terkait dengan world view atau pilot in the plan, yaitu kita pastikan bahwa saat ini, di era saat ini, untuk masa depan, digitalisasi ini sebagai dasar optimalisasi pendapatan asli daerah. Karena apa? Tanpa digitalisasi ini, semuanya menjadi terkesan lambat. Nah, dengan adanya digitalisasi ini, dapat memastikan proses yang berjalan di retribusi ini bisa berjalan dengan real time dan juga transparan. Lalu, selanjutnya, nah ini rencana digitalisasi PAD pada tahun 2026 dan 2027. Bukan hanya rencana ya, ini sebagian sudah kita realisasikan, yaitu pertama dari petugas parkir, kita sudah berikan diskusi, kita sudah berikan pelatihan, seminar dari Bank Jatim, dari internal kita terkait dengan bagaimana metode kris, bagaimana memverifikasi pembayarannya, bagaimana dia sudah tahu itu masuk atau belum, semuanya sudah ada dan sudah kita sebarluaskan kepada rekan-rekan petugas parkir kita. Selanjutnya metodologi. Nah, metodologi pembayarannya ini pengguna parkir atau masyarakat yang parkir khusus yang non berlangganan ya, yang non berlangganan nanti harus melakukan aktivitas yaitu scan kris ya, jika yang bersangkutan bisa menggunakan hal tersebut. Harapannya apa? Harapannya itu transaksinya bisa langsung masuk ke kas daerah. Nah, lalu ada juga input tarif yang otomatis, jadi ketika scan kalau motor langsung di Rp2.000 seperti itu. Lalu juga pembayarannya via aplikasi yang sudah mereka sudah paham semua terkait dengan hal tersebut. Lalu selanjutnya terkait dengan money ya, sumber pendapatan berasal dari retribusi parkir ya, dan hasil transaksi ini langsung disalurkan melalui payment gateway atau bank dan masuk ke rekening kas daerah. Jadi langsung prosesnya itu langsung masuk. Lalu biaya yang perlu diperhatikan yaitu biaya penyediaan kris yang saat ini kita bekerja sama, jadi relatif hampir nol, tidak ada biaya atau beban yang dibutuhkan oleh kita. Nah, mungkin hanya penambahan operasional pada saat kemarin seperti seminar dan lain-lain. Lalu selanjutnya tambahan kita punya rompi ya, rompi petugas parkir yang dilengkapi dengan QR code. Tidak hanya itu, kita juga ada seperti papan informasi dan juga lanyard yang juga ada QR code-nya juga untuk memudahkan masyarakat dalam menjalankan pembayaran tersebut. Lalu yang selanjutnya terkait dengan mesin ya, yang jelas kita harus menggunakan smartphone. Oleh karena itu, jika kita sudah menganggap bahwa hampir semua yang memiliki kendaraan bermotor, sebagian besar selalu sudah memiliki smartphone. Oleh karena itu, atas dasar itu kita menggunakan metode kris ini. Tapi tidak menutup kemungkinan jika memang masih kesulitan dalam menggunakan m-banking dan lain-lain, kita juga masih menerima dalam keadaan manual ya, atau cash. Tapi ini kita minimalisir. Dari yang sebelumnya full tunai, saat ini sudah sekitar 95% atau bahkan hampir 100% di beberapa minggu ke belakang sudah menggunakan digitalisasi menggunakan kris. Lalu selanjutnya measurement ya, terkait dengan jumlah transaksi harian yang dulu sebelumnya itu per hari itu zero, pendapatannya kita tidak tahu, kita masih ngawang-ngawang. Sekarang sudah berjalan kurang lebih sekitar 2 bulan, dan per 2 bulan ini kurang lebih pendapatan per bulannya bisa mencapai lebih dari 30 juta rupiah. Ini jauh lebih besar daripada sebelumnya yang dimana di awal tahun kurang lebih dalam 1 bulan hanya sekitar 8 sampai 10 juta. Nah, ini kita memastikan terkait dengan kebocoran-kebocoran kemarin bisa langsung masuk ke kas daerah.
Lalu selanjutnya, nah ini model bisnisnya. Pertama dari masyarakat ya, karena sumbernya semuanya dari masyarakat. Masyarakat yang parkir di area yang sudah ditentukan, tepi jalan, yang lain-lain semuanya. Yang khusus bukan plat nganjuk ya. Kalau untuk yang plat nganjuk, semuanya sudah gratis. Semuanya sudah dibayarkan ketika perpanjangan pajak. Ketika kita bersama-sama dengan kepolisian dan juga Samsat untuk komitmen terkait dengan hal tersebut. Nah ini hanya khusus yang dari luar Kabupaten Nganjuk. Masyarakat melalui kris, dia scan QR code, lalu menggunakan kita bersama-sama dengan bank lokal kita di Jawa Timur dengan Bank Jatim, lalu ditampilkan secara real time dengan dashboard PAD dan tentunya langsung masuk ke kas daerah, di mana value proposition-nya kita lebih transparan, jelas. Semuanya tidak ada lagi orang yang selama ini memberikan uangnya itu nggak tahu itu masuk atau sampai atau tidak ke pemerintah. Sekarang sudah dipastikan ketika dia menggunakan kris pasti masuk ke pemerintah. Lalu yang kedua real time dan meminimalisir atau anti dari kebocoran dan mudah pembayarannya karena sudah melakukan high teknologi yang sekarang sedang berjalan. Lalu selanjutnya dari sini. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan hasil sementara dari potensi dari PAD. Pada tahun 2025, potensi parkir non berlangganan ini, khusus yang plat non nganjuk, pada tahun lalu 2025 kita kurang lebih menargetkan sekitar 110 juta rupiah dan mendapatkan realisasi kurang lebih hampir tercapai di sekitar 110. Namun angka itu kami anggap sepertinya di Kabupaten Nganjuk ini sebenarnya lebih dari itu. Oleh karena itu kita menggunakan metode ini pada tahun 2026 dengan tidak merubah aturan, tidak merubah tarif parkir dan tidak merubah apapun, kita naikkan target kita menjadi 2 kali lipat lebih, sekitar 220%, sekitar 260 juta dan per 2 bulan terakhir ini sudah hampir terrealisasi 30 juta per bulan. Nah harapannya setelah ini masa transisi kita sudah berjalan dengan baik, nanti di tahun 2027 kita naikkan kembali menjadi 360-an juta. Harapannya dengan komunikasi ini dengan yang sebelumnya per bulan 30 juta kita kalikan 12 kurang lebih di angka 360 juta untuk target kita. Karena ini baru kita jalankan kurang lebih sekitar 1 sampai 2 bulan terakhir. Oleh karena itu harapan kami di 2027 dan akan terus kita evaluasi, mungkin nanti ketika di PAK akan bisa ditambah, mungkin bisa jadi 400 atau 500 juta ketika kita semua sudah berjalan dengan baik, semua ornamennya, semua segala sesuatunya, mitra-mitra parkirnya nanti akan bertambah, jangkauannya semakin luas, pasti pendapatannya juga akan bertambah. Lalu selanjutnya, kesimpulannya dan juga rekomendasi. Kesimpulan pertama, ini tentu berhasil menutup kebocoran retribusi yang selama ini kita hanya range sekitar 10 juta per bulan, ternyata sudah achieve kenaikannya 200% dari yang 10 juta sekarang sudah lebih dari 30 juta. Peningkatan PAD jelas secara signifikan dan juga mendukung Smart City dan ETPD, yaitu elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang sebagai program dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah nasional juga, dan direkomendasikan juga kita punya pilot project yang sekarang sudah kita jalankan di 30 titik parkir, integrasi dengan Bank Jatim dan juga dashboard real time ini, perluasan ke pasar dan juga wisata. Ini nanti ke depannya selain dari retribusi parkir, kita juga akan coba ke pasar dan juga ketika pembayaran di paket wisata juga bisa secara real time juga. Harapan kami apa? Bapak Ibu semuanya, Nganjuk Smart Retribution ini bukan menciptakan pendapatan baru, tetapi memastikan seluruh potensi pendapatan daerah benar-benar masuk ke kas daerah tanpa tambahan proses apapun dan tanpa melalui hal-hal lain yang selama ini sudah dijalankan. Itu mau kita hilangkan, mudah-mudahan semuanya bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak dan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.